Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktunya karena telah hadir di Zoom meeting kita pada siang hari ini eh, di bulan puasa pada bulan ini. Nah, adapun judul Zoom meeting kita pada kali ini yaitu audit perencanaan teknis, spesifikasi jumlah AC ruang kerja yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Untuk mempersingkat waktu kepada Pak Kurniawan dipersilahkan. Ya, terima kasih saudara moderator Muhammad Fadel, salah satu admin CV Konsultan Indonesia yang selama ini merespon dan melayani administrasi dan kegiatan kita. Baik, materi siang ini adalah bagaimana kita melakukan audit atas perencanaan teknis, spesifikasi jumlah AC ya. AC itu air condition, AC ya pendingin yang selama ini dipakai di rumah-rumah, di perkantoran, ya di perkantoran menjadi kegiatan atau belanja pemerintah daerah atau kementerian lembaga termasuk juga masyarakat. Penting saya mengangkat materi ini karena sangat bersinggungan dengan sebenarnya audit kinerja sebenarnya. Hanya audit kinerja yang selama ini dipakai teman-teman APIP itu sendiri gagal mengidentifikasi tentang apa itu isi atau substansi audit kinerja, sehingga padahal dengan audit kinerja kita bisa melihat apakah spesifikasi jumlah AC di ruang kerja Bapak Ibu atau di dalam kamar ataupun di perkantoran, di sekolah itu tercapai output jumlah yang mengandung prinsip efisien, efektif. Ya, saya tidak memasuki ekonomis, yang lebih penting adalah akuntabel. Ya, karena efisien atau efektif itu sebenarnya itu yang paling penting daripada ekonomis. Ekonomis tidak punya definisi operasional ketika kita ingin melakukan kerja ya. Ini sudah dibahas di materi sebelumnya. Sehingga saya mengangkat perencanaan teknis ini berarti kita sejak awal ya merencanakan atau meminta kepada penyedia ataupun juga kepada SKPD terkait, SKPD pengguna anggaran ya, termasuk kementerian, lembaga, subdit, direktorat ya, di kementerian lembaga, baik itu dari internal pemerintah maupun pihak ketiga dalam ini penyedia atau perencanaan teknis, konsultan, untuk menentukan berapa sih jumlah AC ya, jumlah AC di ruang kerja yang ideal. Untuk apa? Ya tadi prinsip efisien, efektif, dan akuntabel. Itu prinsip pengadaan barang dan jasa yang sangat kompatibel sekali ketika kita ingin melakukan audit ya, audit tentang jenis belanja barang atau jasa, termasuk penata asal, termasuk juga penata usahaan keuangan itu sendiri. Jadi itu yang menjadi fokus bahasan kita saat ini di materi selanjutnya. Jadi itu prinsipnya. Dasar hukum ya, dasar hukum pertama Undang-Undang 7 ya tahun 2019 ya, 17 tahun 2019 tentang sumber daya air, PP 16 tahun 2021 tentang pelaksanaan gedung negara ya. Yang ketiga adalah peraturan presiden ya nomor 73 tahun 2011.
Yang keempat adalah Peraturan Menteri Keuangan. Yang Menteri Keuangan 172 PMK nomor 1 2020 tentang standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara. Ya. Jadi pembahasannya itu adalah gosariumnya apa itu muatan spesifikasi, bagaimana menyusun spesifikasi, bagaimana menghitung spesifikasi jumlah AC dan metode auditnya. Jadi kita mengangkat spesifikasi untuk menunjukkan bahwa benar tidak spesifikasi jumlah AC dalam suatu ruangan itu cukup 1 unit, 2 unit, 3 unit atau berapa unit. Nah, dengan pendekatan perhitungan tersebut, maka kita bisa melakukan audit, ya probity atau audit itu sendiri pada perencanaan teknis yang dibuat mungkin oleh instansi teknis ataupun kepada penyedia untuk memastikan 3 prinsip tadi ya, efisien, efektif, dan akuntabel. Nah selanjutnya perencanaan teknis ini diartikan ya, diartikan adalah kegiatan dan usaha untuk merumuskan ya perincian secara terencana sebagai dasar ya tuntutan suatu tindakan atau ruang lingkup sifatnya mikro dan sifatnya teknis. Jadi itu perencanaan teknis. Jadi spesifikasi itu kalau kita definisikan secara umum, dan ini saya ramu di beberapa literatur bahwa spesifikasi adalah diartikan suatu uraian terperinci mengenai persyaratan kinerja barang, jasa, pekerjaan, mencakup kualitas material, metode kerja, dan standar kualitas pekerjaan, dan lain-lain yang harus diberikan oleh penyedia. Artinya spesifikasi, ya spesifikasi itu berarti harus ada gambaran atau rincian. Misalnya AC, ya. AC punya spesifikasi, ya berapa PK, ya berapa daya listrik dia gunakan, ya berapa waktu kerjanya, itu spesifikasi. Metode kerjanya dia dingin langsung dingin ataupun memerlukan waktu yang lama, kualitasnya apa, kualitas menengah atau kualitas SNI, itu spesifikasi. Jadi menyusun spesifikasi teknis itu memuat ada 4 hal sebenarnya, 4 hal ya. Spesifikasi mutu atau kualitas, nah, spesifikasi jumlah, spesifikasi waktu, dan spesifikasi pelayanan. Jadi ada 4 spesifikasi. Saya cuma memetik spesifikasi jumlah ya. Kita ingin sama-sama mendiskusikan, menghitung bagaimana kita melihat spesifikasi jumlah. Jadi penyusunan spesifikasi itu dimulai dari mana sih? Identifikasi kebutuhan. Nah, di suatu ruangan Bapak Ibu, di rumah pribadi, di perkantoran, di sekolah, ya berapa kebutuhan spesifikasi jumlah barang ya, atau AC tersebut? Apakah memerlukan untuk ruang sekolah yang terdiri dari luasan ya, luasan 1 RKB ya, misalnya 1 RKB 6 kali 4 ya, 24 meter persegi. Satu ruang kelas belajar. Misalnya pekerjaan tersebut di RKB menggunakan AC ataupun jauh-jauh di perkantoran saja di sekeliling kita. Di dalam ruangan kita yang terdiri dari beberapa orang fungsional apik misalnya, berapa jumlah AC yang kita ingin tetapkan ataupun ingin audit sehingga barang itu ya sesuai dengan 3 prinsip tadi, efisien, efektif, dan akuntabel. Nah tentu kita identifikasi luasannya ya, luasan ruangan, termasuk juga ya spesifikasi jumlah AC, berapa kapasitas AC-nya. Itu yang paling penting ya. Yang selanjutnya setelah kita menemukan identifikasi, kita menentukan persyaratan AC ya. Untuk AC kan persyaratannya harus dingin. Ya. Berapa jam kemampuan AC ya untuk beroperasi ya dalam keadaan on itu sendiri, berapa jam. Nah, selanjutnya adalah deskripsi atau elemen kunci. AC keperluannya untuk apa? Ya, untuk memberikan kenyamanan, mendinginkan ruangan. Ya. Jadi kalau ada AC membuat orang panas atau gerah, berarti pada saat identifikasi kebutuhan dan persyaratan itu gagal mencermati kebutuhan itu apa, berapa kapasitas AC, berapa jumlah AC yang harus diperlukan.
Itu kata kuncinya. Selanjutnya kalau kita bicara mutu ya, mutu barang dan jasa ya diterjemahkan ke dalam fungsi dan keandalan kompatibilitas konsultansi ya. Jadi kalau AC ini saya tidak membahas mutu jasa lainnya ya. Jadi ketika kita ingin menyusun spesifikasi maka harus diterjemahkan ke dalam fungsi. AC fungsinya apa? Oh berarti fungsinya untuk mendinginkan ruangan. Clear. Keandalannya bagaimana? 1 kali 27 jam, berarti 7 hari. Kompatibilitasnya bagaimana? Dia memiliki ketahanan terhadap guncangan umpamanya, terhadap listrik apa namanya? Petir dan lain-lain. Itu banyak macam gitu. Atau dia bisa bertahan 1 kali 27 jam. 24 jam. Itu spesifikasi mutu ya. Ketika kita menyusun spesifikasi mutu, maka ketiga komponen ini ya, fungsi, keandalan, kompatibilitas itu yang harus dituangkan dalam spesifikasi mutu untuk AC itu sendiri. Nah, spesifikasi jumlah ya, spesifikasi jumlah ya, pertama ya jumlah barang, waktu pengiriman dan penerimaan barang. Itu juga harus dipastikan apabila kita identifikasi kebutuhan untuk AC segera dilakukan dalam misalnya ketika ingin rapat ya pertemuan antar APIP ya se-Indonesia atau se-provinsi di mana kualitas ruangan yang undangan tersebut tuan rumah tidak mencukupi kapasitas pendinginnya ya, dengan jumlah peserta yang hadir, maka kita harus juga tahu jumlahnya, waktu pengiriman dan penerimaan untuk memastikan supaya terpasang sebelum terselenggara misalnya acara rapat APIP se-Indonesia. Nah, selanjutnya tiket layanan. Nah, tiket layanan ini pastikanlah AC itu memiliki garansi ya, garansi termasuk juga ada suku cadangnya ya, kalau ada suku cadangnya dan layanan servis atau konsultasi. Jadi membeli barang ya, pastikan tidak hanya murahnya saja tapi pastikan ada garansinya ya, suku cadangnya juga dan ada layanan servis ya. Kalau ada barang yang tidak memiliki hal tersebut, sebaiknya diprioritaskan ya spesifikasi barang itu yang memiliki garansi, suku cadang, layanan servis atau konsultasi. Itu yang paling penting dalam menyusun AC, menyusun spesifikasi barang. Nah, itulah yang harus ditagih oleh teman-teman APIP. Teman-teman APIP ditagih, diaudit, diperiksa mengapa memilih AC tersebut. Ya, ada nggak suku cadangnya, layanan servisnya di mana, ya berapa masa garansinya, ya kompatibel tidak, itu keandalannya bagaimana, itu yang kita ingin tanyakan gitu pada saat kita lakukan audit itu sendiri ya, tidak hanya bersifat jumlahnya. Nah, spesifikasi dalam menyusun spesifikasi mutu atau kualitas itu kurang lebih ada 6 ya, spesifikasi mutu atau kualitas terdiri 6. Pertama, spesifikasi merek. Nah, jadi merek itu adalah spesifikasi. Nah, spesifikasi merek misalnya merek Samsung, kan ada AC merek Samsung. Nah, yang kedua spesifikasi standarisasi. Nah, AC yang ada di Indonesia sudah memiliki SNI. Pastikan bahwa AC yang kita gunakan itu memiliki SNI. Apalagi sekarang BPKP Kemendagri mendorong P3DN ya, P3DN ya, tentang penggunaan komponen dalam negeri. Selanjutnya komposisi. Nah, spesifikasi komposisi ini berkaitan dengan spesifikasi obat ya, biasa obat ya, berapa cc obatnya ya. Ini spesifikasi obat. Fungsi dan kinerja juga bisa kita tuangkan secara lengkap bahwa fungsi ini adalah untuk mendinginkan, kinerjanya misalnya 7 kali 24 jam non-stop AC tidak dimatikan gitu. Dalam keadaan on. Jadi kita harus tagih ini kepada PPK, kepada PA atau KP, termasuk juga konsultan yang menyusun misalnya. Ada juga spesifikasi sampel ya. Sampel ini dengan menyodorkan brosur ya, brosur itu sampel. Dan spesifikasi teknis ya, secara teknis tipe fungsi bagaimana. Jadi ini spesifikasi mutu ya, ada 6 ya.
Jadi ketika kita ingin mengaudit untuk bicara mutu, kita lihat 6 komponen saja. Ya, 6 komponen. Nah, spesifikasi jumlah. Nah, spesifikasi jumlah itu sendiri yang saya sebutkan ya, jumlah pola konsumsi. Nah, konsumsi yang digunakan untuk AC ruangan APIP misalnya, bagaimana ya, yang cocok ya, apakah di ruangan di APIP di kabupaten lain juga semacam sama gitu. Yang kedua, database penggunaan AC ya. Artinya kalau masih ada AC yang baru, masih ada AC yang bagus, yang menganggur, jangan lagi ada belanja. Database ataupun barang milik daerah. Jangan ada lagi belanja. Kalau masih bagus, masih bisa dimanfaatkan, masih bisa diservis dan lain-lain, tentu jangan ada belanja. Yang kedua, kalau bicara spesifikasi jumlah, tentu kita lihat trennya ya, tren. Nah, untuk tren pembelian spesifik AC itu sendiri yang paling apa yang bagus? Apakah menggunakan AC yang 1 PK, 2 PK dan lain-lain. Nah, ini tentang spesifikasi jumlah. Nah, spesifikasi waktu ya, jadwal dan lain-lain ya. Ini layanan, saya tidak bahas. Jadi bagaimana sih kita ingin melihat ya perencanaan dari pengguna anggaran, konsep penggunaan anggaran dan BPK, termasuk penyedia sebenarnya. Maka kita harus meminta dokumen, ya, dokumen pengguna anggaran, KPA atau PPK ya tentang perencanaan teknis. Berapa jumlah AC di ruang kerja? Yang tadi saya sebutkan identifikasi. Oh, berarti untuk kebutuhan kantor atau gedung atau staf fungsional. Berarti identifikasinya ruang kerja ya. Persyaratan teknisnya apa? Persyaratan ya, fungsi kinerja, jumlah barang, ukuran atau desain. Nah, fungsi kinerja ya, berfungsi berapa, untuk apa ya, jumlahnya berapa, SNI, batasan atau ukuran ya, berapa PK, rincian modelnya. Elemen deskripsinya ada ruang lingkupnya apa? Oh, untuk ruang staf saja. Oh, untuk gedung negara dingin ya, kinerjanya bisa 1 kali 8 jam misalnya non-stop. Itu kita bisa minta kepada PPK. Jadi dia ya yang merencanakan secara teknis jumlah AC. Ya, jadi dalam pekerjaan konstruksi ini pengadaan AC ya, pengadaan AC lebih menonjol pengadaan barangnya ya. Jadi yang kita ingin di pekerjaan konstruksi adalah bagaimana dia menentukan ya titik-titik untuk pemasangan AC ya. Jadi biasa kalau pekerjaan konstruksi bangunan gedung ada juga belanja AC-nya biasa dipisah kontraknya. Akan tetapi kita minta di gambar kerja atau soft drawing mana titik-titik penempatan ruang AC, ruangan yang memiliki AC dan berapa jumlahnya. Itu bisa ditentukan. Selanjutnya, ini kan standar teknis ya, standar teknis ruang gedung kantor ya, ruang gedung bangunan gedung kantor. Ini di Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011, ya tahun 2011 itu sendiri tentang AC ya, tentang ruang berapa luasan ruangnya ya, menurut aturan ya untuk eselon 4 ya, ruang kerjanya ya 8 meter persegi ya. Berarti kurang lebih 4x2 kah? Ya 4x2 lah, 8 meter persegi. Itu ya kalau untuk staf, eselon 3B, A, dan lain-lain ya. Ini regulasi. Jadi ketika kita mengaudit, ada 2. Kalau dia itu belanja barang atau pengadaan barang, maka kita lihat juga ruang kerjanya itu. Ya, berapa ruang kerja Anda menempatkan AC? Sebab erat perhitungannya. Ya. Kalau kita pekerjaan konstruksi, ya berapa ruangan ukuran staf ya untuk kepentingan AC. Jadi kita mengaudit bisa ada 2 jenis belanja atau pengadaan barang dan jasa. Ya. Jadi kita lihat standarisasinya ya. Jadi ini standarisasi yang diatur di Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011. Jadi teman-teman melihat gambar saja, mana gambar ruang, potongan mana denahnya, mana tapaknya, mana potongan untuk ruang eselon 4, eselon 3,
eselon 3A, dan seterusnya. Nah, menurut peraturan Menteri Keuangan ya nomor 172 2022 ini, ya, untuk ruang pejabat fungsional ya, fungsional golongan 4 ya. Jadi ada pejabat fungsional kayak auditor, ada yang golongan 4, ya, ada yang madya ya, ada juga pejabat fungsional ya, yang golongannya masih 3 ya, golongan 3. Ini ruang kerjanya. Jadi kita harus melihat ruang kerjanya juga, ruang kerja untuk pejabat eselon ya, ataupun juga fungsional. Nah, berarti ini dihitung per orang ya, dihitung per orang ya, karena 8 meter persegi itu sudah termasuk meja, kursi, dan lain-lain ya. Nah, ilustrasi kasus ya, bagaimana sih kita menghitung spesifikasi jumlah AC ya. Misalnya gedung baru Inspektorat Kota Kendari dikerjakan desain CV Konsultan Indonesia. DD-nya menyajikan ruang pejabat struktural staf gedung akan digunakan Oktober 2022. Sehingga instalasi AC akan dilaksanakan Agustus 2022. Di dalam gedung terdapat 15 ruangan, baik pejabat struktural, ruang rapat, fungsional, auditor, atau PPUD. Sehingga ruang itu memerlukan pendingin ruangan sebanyak 30 misalnya. Bagaimana sih menentukan jumlah dari kuantitas dan tingkat layanan lokasi itu sendiri? Nah, kita mengambil rumusnya ya, rumus AC ya, rumus AC kalau BTU ini British Thermal Unit per Hour itu ya, PK ya, biasa dipakai. Feet itu kaki sampai satuan panjang. Jadi 1 PK itu rumusnya ya 1 PK 9.000 sampai 10.000 BTU per jam ya. Ini standar ya, standar. 1 meter persegi ya, berarti 600 BTU. 30 meter 30 kaki, 1 PK 9.000 sampai 10.000. Jadi 1 meter persegi itu 1 meter persegi ada 600 BTU ya. Nah, ini contoh-contohnya. Dibagikan. Nah, bagaimana kita ingin mengetahui kebutuhan AC dalam ruangan kerja menurut Daikin ya? Ya tentu kita melihat berapa jumlah, berapa luasan atau volume setiap ruangan ya. Ya setiap ruangan. Luasan volume, luas atau volume itu dikalikan faktor beban yang untuk mencari nilai panas yang harus dikeluarkan. Misalnya temperatur ya 24 sampai 26. Ya, cara menghitungnya maka kalau cara hitungnya adalah ya hukum luas ya, berarti meter persegi. Jadi kapasitas AC ya, kapasitas AC PK AC kan pakai PK ya. Bisa pakai BTU. Panjang kali lebar ya, panjang kali lebar kali 500 meter persegi ya. Ada yang 500, ada 600. Sama saja ya. Panjang kali lebar, panjangnya, lebarnya ya, sama dengan berapa BTU ya. Jadi kita lihat panjangnya. Kalau panjangnya 3 meter ya kali 3 ya dikali 600 ya. Bisa 600 bisa 500. Sama saja ya. Ini range saja. Sama dengan 5.400 BTU. 5.400 BTU berarti dia menggunakan kapasitas AC ya 1 PK. 1 PK ya. Ini 1 PK. Kalau di atas 5.000. Nah, ini setengah PK ya, setengah PK. Jadi kita bisa lihat setengah PK bisa kita pakai standar tersebut. Yang selanjutnya luas ruangan AC 4x3 ya, sama juga 7.000. Jadi begini cara mencari volume atau mencari berapa PK AC itu sendiri ya. Tadi kita bicara efisien, ekonomis, efisien, dan akuntabel. Nah, untuk bicara rumus kubik juga ada ya, volume ruangan ya, panjang kali lebar kali tinggi ya. Ya kalau menghitung kubik itu panjang kali lebar kali tinggi, dikali 225 ya. Kapasitas AC volume ruangan 3 kali 3 ini kan 3 meter ya. 3 meter 2,7 tinggi ya, tinggi tembok ya dikali 225 berarti kurang lebih
ya kurang lebih. Ini standar yang bisa dipakai dan kita bisa lihat, kita bisa tagihkan, kita bisa cermati dokumen yang ada di PPK atau di konsultan perencana. Misalnya, oh ini rumusnya, ini rumus sudah baku, sisa teman-teman mengadopsi saja dan membandingkan dengan apa yang dituliskan atau yang tercantum dalam dokumen perencanaan teknis dari PPK atau konsultan. Jadi misalnya ya, saya kasih ilustrasi ya. Kebetulan saya di Irban 2, personilnya Irban 2 ya 10 orang. Ya, standar teknisnya misalnya ya standar teknis 1 orang itu kan tadi 8 ya. 8 meter persegi, berarti dikali 10 orang. Berarti ruangan tersebut misalnya saya kasih ilustrasi, misalnya 80 meter persegi ya, kriteria yang dibutuhkan adalah menghitung kapasitas AC ruangan dengan menggunakan rumus ya, BTU panjang kali lebar kali tinggi kali I kali E ya, jadi banyak metode perhitungan ya, tapi saya lebih sepakat yang lebih rinci dengan metode hitungan yang saya sajikan ini. Nah, panjang itu ya, panjangnya berarti kaki ya, panjang. Ini rumus tarik kaki bahwa kalau kita kaki satu kaki ya berarti 1 meter berarti 3,33 kaki. Artinya apa? Ya panjang ya meter ya, lebar. Nah, lebar kali tinggi ya, tinggi ruangan ya. Kaki juga dikali nilai ya. Jadi kata kunci ini adalah kalau nilai 10 jika ruangan berinsulinasi berada di bawah dan terhimpit di ruangan lain. Jadi lihat kondisinya. Kalau itu ruangan berhimpit atau di lantai bawah, maka nilainya 10. Nanti kita sebut perhitungannya. Nilai 18 jika ruangan tidak berinsulinasi. Gitu. Insulinasi. Tingginya ya kaki ya. Ya. Ini E. Jika nilai 16 jika dindingnya terpanjang menghadap dinding terpanjang ya. Kalau kita mau pasang titik AC kan tentu dinding terpanjang menghadap mana sih? Utara kah, timur kah? Nah, kalau utara ya 16, timur 17, 18 ada selatan dan nilai 20 adalah menghadap barat. Itu juga tergantung gitu. Itu rumusnya. Jadi 1 meter ya 3,3 atau 3,2 ya. Saya hitungan saya 1 meter itu 3,28 ya. Jadi panjangnya ya 8 ya. Lebarnya 5 meter, tingginya 3 kaki ya. Jadi saya sudah konversi menjadi kaki ya. Jadi menjadi kaki 28 kaki ya, kali kan 8 kali ini 8 kali 3 ya. 8 kali kan 26 lebih ya. Ini 16 kaki kali ini. 5 kali 3 ya. 5 kali 3 ini 16 kaki. 3 kali 3 10 kaki. 18. Nah, ini kata kunci 18. Kenapa saya mengambil 18? Karena misalnya di Irban saya itu nilai 18 jika ruangan itu tidak berinsulinasi. Tidak berinsulinasi artinya dia berada lantai atas. Misalnya maka dibagi. Nah, di mana dapat 17 ini? Ternyata dinding yang mau diletakkan AC itu menghadap timur yang terpanjang. Ya, terpanjang menghadap timur. Maka dikali dibagi 60. Hasilnya 1 juga dibagi 60. Nah, yang cocok apa? Ya, yang cocok untuk AC tersebut ya, untuk AC karena BTU-nya ya, BTU-nya bisa 2,5 PK ya, 2,5 PK. Pun ya 2,5 PK lah, 2,5 atau 3 PK bisa dilakukan itu. Nah, ada juga hitungan asumsi bahwa kalau 29 ya berarti 1,5 bisa ataupun 3 sampai 2 PK ya. Jadi kemampuan mendingan sebuah AC itu BTU-nya bukan PK-nya ya. Semakin besar BTU AC makin semakin kuat AC tersebut dalam ruangannya. Jadi semakin besar ini semakin besar juga meninggikan ruangannya ya. Jadi BTU-nya ini BTU ini bukan PK ya. Ini kemampuan pendingin gitu. 29 ya, sekitar 3,5. Itu sendiri ya. Jadi itu kategori untuk menghitung kondisi AC.
Jadi bagaimana kita mengauditnya ya? Pertama spesifikasi, yang kedua perhitungan, yang ketiga temuan apa. Kita harus melihat kapasitas AC, ya, apa ya kapasitasnya, shop drivingnya, ya, bagaimana dia menyusun gambar, spesifikasi material, ya, spesifikasi kinerja ya. Nah, kalau BTU-nya atau PK-nya itu sendiri, site plan-nya, sketsa-nya, program ruang, denanya ya. Kita harus lihat juga tapaknya, di mana ini AC ditempatkan. Kalau perhitungannya, bahannya juga kita lihat, rencana kerja dan syarat-syarat maupun spesifikasi atau metode kerja. Bagaimana kita menghitung? Kita lihat juga koefisien pegawai dengan jumlah pegawai ya ada. Misalnya di ruang 2, koefisiennya ya koefisien ruangan, jumlahnya harus berdasarkan ruangan. Ya, misalnya ruangan cuma 1. Bagaimana perhitungannya ya BTU ya per hour itu luas, volume dan dari setiap ruang atau meter kubik atau meter persegi. Kinerja AC harus mampu ya kinerja AC harus mampu mendirikan paling lama 1 jam dan beroperasi paling lama 8 jam tanpa jeda. Misalnya ya. Makanya kita harus lihat spesifikasi teknisnya yang dibuat oleh penyedia itu sendiri ataupun yang dibuat oleh PPK. Membandingkan antara tujuan atau kapasitasnya dengan standar teknis spesifikasi jumlah AC itu sendiri. Demikian yang bisa saya sajikan. Kita berdiskusi. Saya serahkan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Kurniawan telah memaparkan materinya. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya tentang materi kita pada siang hari ini tentang audit penggunaan AC ruang kerja, dipersilahkan. Bisa langsung tulis di form chat atau raise hand. Silakan Bapak Ibu. Yang mau tanya-tanya tentang perencanaan teknis spesifikasi jumlah AC ruang kerja, dipersilahkan. Oh ya, sudah ada Bu Sri Utami. Dipersilakan Bu. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kurniawan. Menarik sekali yang disampaikan. Izin Pak Kurniawan jangan bosan-bosan ya kalau setiap hari saya mengikuti dan bertanya terus nih Pak Kurniawan. Pak Kurniawan, kalau untuk ruangan kerja, kan standar ruangannya itu tidak seluruh perangkat daerah itu memenuhi kan Pak ya untuk standar ruangan kerjanya. Satu itu Pak yang saya tanyakan. Kadang Pak, ini kita melihat dari sisi efisiensi sama akuntabilitas yang tadi Bapak sampaikan di awal. Kadang perangkat daerah itu memaksakan untuk tetap untuk membeli AC tersebut Pak, walaupun ruangannya itu tidak sesuai dengan standar, bahkan lebih kecil Pak, lebih kecil gitu. Kalau lebih besar kita masih bisa maklum, tapi kalau lebih kecil, nah itu yang kita kadang-kadang agak sulit untuk mengatakan tidak untuk standar AC yang akan dibeli Pak. Kemudian yang kedua Pak, saya juga mohon pencerahan nih Pak Kurniawan terkait dengan gedung serbaguna Pak yang akan kami bangun Pak. Nah, itu apakah standarnya juga dipersamakan dengan ketentuan yang tadi Bapak sampaikan? Terima kasih Pak atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, ya baik. Sebenarnya tugasnya Apip, Bu. Jangan biarkan kepala daerah untuk larut dengan keputusan ataupun hanyut dengan pikirannya sendiri. Jadi kita sudah diatur termasuk kendaraan dinas. Jadi yang kedua juga kan tugas juga pengawas eksternal tuh. Pengawas eksternal sebenarnya saat ini selama ini diam-diam saja ya, diam-diam saja kalau ada perencanaan teknis tidak sesuai dengan ketentuan ya itu sendiri. Jadi yang saya amati
pengawas eksternal ini ya BPK ya, BPK perwakilan gitu. Jadi mungkin ya pemahaman atas perencanaan teknis mungkin terbatas, sehingga perlu sebenarnya dari APIP sendiri ya, ketika sudah mengerti ya doronglah itu ketentuan terhadap ruang itu, ruang apa namanya, ruang kerja ya, ruang tamu dan lain-lain. Sebab ruang kerja, ruang tamu, ruang tidur, ruang WC itu kan bukan tempat pribadi ya, apalagi ukuran tanahnya sangat terbatas. Jadi tentu memakai standar yang saya sebut tadi. Ini aturan ini belum dihapus gitu. Jadi kalau ada demikian, maka temuan APIP ya, bahwa inefektivitas dan akuntabilitas tentang perencanaan teknis. Untuk itu sebenarnya ketika kita review HPS, kita minta gambarnya dari soft drawingnya dari konsultan perencana. Konsultan perencana. Jadi kalau PPK ini ya, PPK dalam menyusun HPS itu kan dia berdasarkan DED dan EE-nya konsultan perencana. Itu aturannya, aturan di peraturan DKPP nomor 12 tahun 2021. Untuk konstruksi ya, untuk konstruksi. Nah, ketika PPK ingin menyodorkan ke APIP, Pak, ini HPS, jangan lihat cuma angkanya saja, baca dong gambarnya. Sesuai tidak ya? Sesuai tidak dengan ukuran gambar, dengan DED-nya ya, EE-nya ya. Kan tidak susah kita membaca gambar ya, membaca gambar ataupun membaca DED atau EE-nya ya, atau HPS, karena kita akan kita lihat cara menggambarnya ya, orang di luar teknis. Saya kebetulan juga bukan orang teknik ya, bukan orang teknik, tapi berdasarkan pengalaman dan diskusi dengan kebanyakan orang teknik dan bergaul, akhirnya saya mengambil kesimpulan membaca gambar itu, membaca HPS itu, membandingkan saja, umpamanya di uraian pekerjaan, ada pekerjaan pondasi, di uraian pekerjaan ya, di RAB itu atau pekerjaan pondasi, pekerjaan slop, pekerjaan kolom, minta tanyakan kepada PPK, mana ini gambar slopnya, berapa notasinya, berapa ukuran dimensi slop, kan ada di gambar, kan ada potongan detail. Itu yang kita minta, karena gambar yang ada di gambar itu pindahlah ke EE ya, ataupun OE-nya, owner estimate-nya itu sendiri. Itu cara melihat kalau kita ingin melakukan review secara paripurna itu sendiri. Jadi itu kalau kita ingin melihat itu. Kalau saya, teman-teman saya pindahkan pemahaman terhadap membaca gambar, akhirnya ya direview secara keseluruhan, tidak hanya biaya, gambar juga, termasuk spesifikasi. Ya, teman-teman saya di Irban 2 gitu akhirnya mandiri, sehingga harga gambar dan itu sudah sesuai. Karena hampir kebanyakan gambar kerja atau soft drawing yang dibuat oleh konsultan perencana itu asal-asalan, tidak lengkap. Padahal setiap RAB yang setiap uraian pekerjaan dalam EE atau estimate itu ada di gambar kerja atau soft drawing. Sisa kita tunjukkan mana ini. Sisa kita checklist perbandingan. Jadi tugasnya Ibu Sri Utami ya, menyampaikan sama kepala daerah, Pak Bupati, Pak Wali, jangan dong sesuka hati kita menetapkan luasan ruangan. Itu ada batasannya, dan itu sudah apa namanya? Sudah ada sifat melawan hukumnya. Sisa satu saja dicari unsurnya, kerugian negara. Itu sudah selesai. Sudah masuk di pasal 2, pasal 3. Itu ya, Ibu Sri. Ya, baik. Itulah tadi jawaban dari Pak Kurniawan. Apakah masih ada tanggapan dari Ibu Sri Utami? Izin Pak Kurniawan, untuk yang bangunan besar Pak, bagaimana Pak? Luasannya lebih besar? Iya, kalau itu berarti kan tidak memenuhi standar teknis yang diatur di peraturan presiden tadi dan di PMK tadi. Betul, untuk Pak. itu kita rekomendasi, ya kalau sudah kita review itu kita rekomendasi batalkan. Itu di apa namanya, di perencanaan ulang gitu. Itu sebenarnya tugas kita sih. Ya, soal mau dieksekusi atau tidak ya, yang penting urusan di atas. Tapi tugas kita sebagai APIP ataupun juga PPK ataupun lain
itu menyampaikan kepada atasan bahwa Pak, standar teknis bangunan ini sudah begini, aturannya tidak berubah. Ya, kalau Bapak lakukan ya silakan. Ya, yang penting tugas kita sudah jalankan gitu Pak, Ibu Sri. Kalau Ibu sudah jalankan itu di kertas kerjanya kan aman itu, ya kan? Itu kalau gedung besar itu pastikan ukurannya berdasarkan ukuran-ukuran kecil ruangan dulu, Bu. Ya. Kalau bicara gambar itu set plan itu kan gambaran besar, nanti ada potongan ruangan, ya, ruangan kerja, ruangan tamu, ruangan itu menjadi satu kelompok yang menjadi volume besar secara keseluruhan. Gitu. Jadi kalau ukuran terlalu besar ya Ibu Sri lah yang berjuang bagaimana sesuai standar gitu. Gitu, Bu. Ya, Pak Kurniawan, terima kasih atas masukannya dan semangatnya. Ya. Ya, terima kasih Bu Sri Utami atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Pak Kurniawan atas jawabannya. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang ada di form chat dari Pak Laude Hiliawan ST, yaitu izin bertanya nilai 600 dari mana ya? Mungkin yang di perhitungannya tadi Pak. Pak Hili. Jadi nilai oke. Jadi nilai 600 ini sebenarnya itu 1 meter persegi ya, 1 meter persegi. Berarti 600 BTU ya. 600 BTU. BTU ini berarti dia punya kapasitas mendinginkan AC ya per jam. Itu sudah standar teknis dalam perhitungan kalau ingin menentukan berapa kapasitas AC itu sendiri ya. Jadi itu yang paling penting ya. Kalau 600 ini sudah menjadi standar ya. Ya sudah menjadi koefisien ya, koefisien terhadap AC itu sendiri ya. BTU-nya ya. BTU itu dikenal oleh British Thermal Unit per Hour. Jadi BTU-nya ini sudah spesifikasi teknis. Koefisiennya itu adalah 1 meter persegi ya, dan 600 BTU sendiri. Ya, itu penyampaian Pak. Jadi sisa kita lihat ya, berapa ruang AC yang diperlukan, berapa ukuran bangunannya. Yang paling penting adalah ukuran bangunan. Termasuk juga yang saya sebutkan tadi, ini saya kasih contoh ya. Ini yang paling penting dalam menentukan jumlah AC ya. Jumlah AC. Nah, jumlah AC ya. Panas dinginnya suatu ruangan itu sebenarnya ditentukan pertama ruangan ya. Yang kedua juga jumlah orang. Yang ketiga adalah di mana titik ditempatkan AC itu sendiri. Di mana titik ditempatkan AC. Ya. Karena yang dinilai misalnya ini yang terpanjang. 17 timur, 18. Artinya kalau dia ditempatkan dindingnya ini ya, dinding kan misalnya ada yang kotak, ada yang persegi panjang, ada yang kubus misalnya. Jadi dindingnya kita lihat yang mana yang terpanjang. Kalau panjangnya dan umumnya ruangan tidak ada segi 4 betul ya, kayak 3x3 pasti ada 3x4. Nah, 3x yang 4-nya itu menghadap kemana? Apakah menghadap ke pintu, menghadap ke utara dan ke lain? Karena itu sangat mempengaruhi sirkulasi ya. Tentu ya orang AC lah. Saya cuma menyadar pemikiran orang AC ya, yang sudah menghitung terhadap perhitungan ini gitu. Jadi Pak Laude nanti lihat ada pembeda ketika itu AC kita tempatkan di timur, utara dengan selatan dan barat itu sendiri. Makanya saya kasih contoh ya, panjang kali lebar kali tinggi ya. 1 meter ya. Berarti 29 BTU. Yang mana bisa 29? Berarti harus 3 PK ya, 3 PK dengan ukuran ruangan ya. Ya, ukuran ya 3 PK lah. Itu supaya rasa dinginnya itu kita bisa
kita bisa nikmati ya. Kalau 2 PK ya dengan ukuran panjang kali 5 misalnya, kali tingginya, berarti kan 40 ya. 40 meter kubik ya, kalau bicara kubik ya, kalau tinggi, karena kalau panjang lebar berarti 40 ya, 40 meter persegi. Jadi begini rumus untuk menentukan AC-nya. Nah, bagaimana cara menghitung luas meter persegi ya? Itu tadi pertama, kalau kita ingin panjang kali lebarnya saja, ini kan panjang kali lebar tinggi. Berapa? Ya, tentu ya panjangnya berapa ya. Sebenarnya BTU-nya 600 ya. Kan 600 ya. Ini sesuai ini ya. Sama dengan ya berapa BTU. Ya, kita lihat panduan terhadap BTU. Ya, ada juga panduan terhadap BTU. Yang ukurannya ya. Ini kita pakai standar. Ini sudah ada standarnya, Pak, yang disusun oleh perencanaan teknis, termasuk juga pihak yang paham terhadap AC. Pihak yang kalau Daikin ini kan merek AC. Daikin sudah memberikan perhitungan terhadap kalau ukuran kubik atau ukuran luasan, ya beginilah rumus yang sudah disampaikan gitu. Ini standarnya, standar teknis. Ya, ketika kita ingin mengaudit AC itu sendiri. Berapa sih jumlahnya? Haruskah 1? Haruskah 2? Itu ada perhitungannya. Nah, perhitungannya ini berdasarkan luasan. Yang kedua, saya kasih ilustrasi berdasarkan contoh real ya. Contoh real, umpamanya panjangnya, lebarnya, tingginya. Sesuai dengan rumus ini. Ini rumus standar yang dipakai konsultan perencana ini. Sebenarnya konsultan perencana atau perencanaan ketika ya menentukan titik-titik AC di dena-dena atau di dena-dena ruangan kerja, ruangan tamu, ruangan pertemuan, dia sudah menghitung berapa BTU-nya sebenarnya. Tapi ketika dia tidak menghitung, berarti temuan ini ya, karena ada kapasitas, ada ternyata titik instalasi ya. Jadi kalau dia kan ada AC yang sambungan titik instalasi. Nah, dia harus hitung ya, yang mana titik instalasi untuk AC ya, untuk AC. Kalau tidak ada titik instalasi untuk AC, nah, maka kita bisa jadikan temuan ya sebagai ya pengembalian lah. Demikian Pak Laude. Jadi sudah ada standarisasinya Pak yang sudah ditetapkan oleh perencanaan teknis, termasuk juga pihak pabrikan AC. Ya, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Pak Nurhalis Rajab. Izin bertanya, bagaimana cara meyakinkan pemeriksaan dalam perawatan AC? Sering dijumpai dalam audit perawatan AC hanya berupa kwitansi atau nota administrasi saja. Apakah ada mekanisme yang lain selain konfirmasi kepada pihak ketiga perawatan AC? Pak Nurhalis, gimana Pak Nurhalis? Ya, dari mana dulu? Belum kenal ini, belum. Kalau Pak Laude Hilawan di mana nih? Kayaknya di Sulawesi Tenggara nih. Pak Nurhalis di mana? Oh, belum kenal ya. Jadi ingin bagaimana sih AC itu kan ada garansinya, Pak. Jadi garansinya ini pengadaan itu kan ada garansinya. Umumnya ya biasanya atau yang dalam praktiknya garansi itu kan 1-2 tahun gitu. Nah, garansi itu kita lihat adalah apa full rise atau middle rise atau setengah ya, half rise ya, setengah half rise. Kalau full rise berarti penuh resiko, semua resiko, berarti kalau ada rusak ya, ada ganti peralatan, itu tanggung jawab toko atau pemberi garansi. Ada juga middle ataupun half price atau setengah. Tidak sepenuhnya sebagai tertanggung. Nah, kalau tidak sepenuhnya tertanggung, ya berarti apa saja? Apakah servisnya atau suku cadangnya? Nah, kalau suku cadangnya, ya tentu ya berarti
ada biaya untuk suku cadang di luar dari servis AC ya. Kalau petugas servisnya mungkin gratis, tapi suku cadangnya berbayar. Nah, perawatan AC, keakuntansi dan administrasi ya. Administrasi ya tentu tidak ada pilihan. Ya, kalau dikeluarkan oleh toko tersebut ya, apalagi di toko garansi ya, tentang perawatan ya, tentang ganti suku cadang, ya, saya kira kita yakin bahwa itu benar ya, kalau apalagi kita sudah konfirmasi. Yang kedua adalah tentu masa ya, jadi setelah dilakukan perawatan tentu kan ada juga masa garansi ataupun juga masa uji coba ya hasil perawatan. Hasil perawatan itu kan sudah ditentukan oleh petugas teknisnya di AC gitu. Ini bisa bertahan beberapa hari nih, misalnya kalau berapa bulan kalau saya tidak ganti suku cadang. Yang kedua, kalau saya ganti suku cadang tersebut bisa bertahan berapa tahun. Itu harus ada gambaran dan harus kita tagihkan, Pak Nurholis ya, kita tagih kepada PPK-nya ya, misalnya, atau ya, orang dinas ya, dinas tersebut. Gitu. Karena untuk itu sebenarnya, untuk itu dalam kontrak termasuk menyusun spesifikasi teknis layanan itu harus itu tertuang secara jelas ya. Elemen kuncinya yang mana, persyaratannya bagaimana, itu harus jelas dispesifikasi kalau kita mau menggunakan AC ya. Selain itu garansi, penggantian suku cadang, kalau sudah ganti suku cadang berapa masa bertahannya suku cadang, itu pendekatannya Pak Nurholis ya, Pak. Demikian. Ya, baik. Itulah tadi jawaban dari Pak Kurniawan. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang masih ingin bertanya, dipersilakan bisa langsung melalui form chat atau tidak raise hand agar bisa diskusi dengan Pak Kurniawan. Dipersilakan Bapak Ibu. Kita masih ada waktu beberapa menit. Ingin bertanya tentang audit AC ruang kerja, dipersilahkan. Mungkin tidak ada ya. Iya, mungkin sudah tidak ada ya, Pak. Ya. Oke. Jadi demikianlah tadi sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Sebelum kami tutup, kami persilakan Pak Kurniawan untuk memberikan closing statement-nya terkait materi hari ini. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih. Melakukan audit ya perencanaan teknis itu ya tentu ya harus mulai dari gambar ya. Gambar, soft drawing, spesifikasi teknis ya. Membandingkan antara gambar dengan EE-nya, estimate engineer estimate atau owner estimate-nya atau HPS, apakah sudah terurai di gambar dengan atau cocok ya sesuai antara gambar dengan EE-nya ataupun HPS. Yang kedua, untuk AC ya, untuk pengadaan AC itu sudah menggunakan koefisien ya 1 meter persegi sama dengan 600 BTU ya. BTU itu per hour itu sendiri ya, itu standar teknis yang ditetapkan oleh asosiasi, oleh pabrikan AC itu sendiri ya. Itu standar teknisnya tersebut. Jadi menghitungnya sisa kita melihat panjang kali lebar kali tinggi dikali menghadapnya dan lain-lain itu sudah bagian dari standar teknis yang ditetapkan oleh pabrikan, termasuk juga instalasi atau tenaga ahli di bidang elektrikal ya. Tersebut. Jadi itu di hari Kamis ya kita ketemu dengan materi audit ya kegagalan bangunan pejalan jembatan ya. Iya. Ya baik, itulah tadi closing statement dari Pak Kurniawan. Sekaligus menutup pertemuan kita pada Zoom siang hari ini.
Demikian dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa bagi yang melaksanakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.